Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, melimpahkan nikmat, kesempatan kepada kita semua, melimpahkan kesehatan kepada kita. Sehingga dengan limpahan rahmat, nikmat dan kesempatan yang Allah berikan, kita masih bisa melaksanakan aktivitas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa disampaikan kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah rela mengorbankan keluarga, rela mengorbankan nyawanya demi bisa menegakkan kalimah la ilaha illallah dan kita bisa merasakan nikmatnya Islam seperti zaman saat sekarang ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukaddimah, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya yang akan membahas tafsiran yang keempat, yaitu tafsir Tarbawi. Sebelumnya perkenalkan, saya Syafri Yoza dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada ini adalah sebagai tugas pada mata kuliah tafsir Tarbawi. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang ayat keempat, yaitu surah Al-Isra ayat 78 sampai 80. Sebelum membahas tafsirannya, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. فمن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي سلطانا نصيرا. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyul karim. Adapun arti dari ayat ini adalah aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Aqimis salah, dirikan salat liduluki syams, dari tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Al-Quran al-Fajr, dan bacaan subuh. Inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Sungguhnya bacaan subuh. Maksud dari bacaan subuh sini adalah salat subuh. Sungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam bertahajudlah, laksanakanlah tahajud. Sehingga ibadah tahajud itu adalah tambahan bagimu. Asaiya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Agar apa? Agar engkau dibangkitkan oleh Tuhanmu di tempat yang paling mulia, tempat yang paling terpuji. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li. Dan katakanlah, wahai ya Tuhanku, masukkanlah ku tempat masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dari tempat keluar yang benar, dan waj'al li, dan jadikanlah aku kekuasaan yang menolong. Maksudnya, jadilah dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolongku. Nah, dari ayat ini dapat kita tafsirkan atau penjelasannya, yaitu
ayat ini turunkan setelah ayat makar syirik. Nah, dan sholat yang bersinambung, maksudnya sholat 5 waktu yang dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari atau sampai gemerlapnya malam. Nah, kemudian dari ayat ini pula maksud dari sholat bersinambung itu ya, maksud dari sholat yang bersinambungan itu ialah sholat yang kita lakukan dari mulai tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya fajar atau sampai gemerlapnya malam. Itu mulai dari sholat subuh sampai sholat isya. Nah, itu liduluk itu berasal dari kata dalaka, yang berarti jika dikaitkan dengan matahari berarti tenggelam, tergelincir, menguning dari tengahnya. Maksudnya matahari itu telah tergelincir dari tengahnya, tergelincir dari pertengahan hari. Nah, yaitu disyaratkan 2 salat, yaitu zuhur dan maghrib. Juga asar berawal dari menguningnya matahari. Nah, dari salat zuhur, asar, maghrib itu laksanakan dari mulainya tergelincirnya matahari. Nah, selanjutnya itu ada kota ghasaqal laili, yaitu minal ghasaqil laili gitu kan, atau kegelapan malam, atau ghasaq itu penuh waktu itu di angkasa dipenuhi dengan kegelapan. Jadi kalau kita melihat di angkasa itu semuanya gelap, tidak ada lagi cahaya yang menyinari. Karena itulah maksudnya waktu ghasaq lail, kegelapan malam. Waktu ghasaq lail inilah dimulainya salat isya. Nah, jadi dari ayat pertama ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah, baik itu salat wajib maupun salat sunnah, mulai dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari atau sampai gemerlapnya malam. Nah, selanjutnya itu salat fajar, bacaan waktu fajar, atau maksudnya adalah salat subuh yang salat subuh ini semuanya disaksikan oleh para malaikat. Semua bacaannya jahar, atau sebenarnya salat berarti jahar. Salat itu kita baca dengan mengeraskan suara. Nah, salat subuh ini adalah salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Nah, selanjutnya itu wa minal lail fatahajjad bihi. Nah, pada sebagian malam bertahajudlah. Maksudnya kita diperintahkan untuk bertahajud, yaitu ibadah tambahan atau ibadah sunnah, atau ibadah meninggikan derajat. Maka apabila kita hendak ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah seringlah kita bertahajud pada sebagian malam. Tahajud berasal dari kata hujud atau tinggalkan tidur untuk salat, berarti bangun dari tidur. Nah, jadi untuk melaksanakan salat tahajud itu terdapat perbedaan pendapat menurut para ulama. Yaitu ada sebagian ulama yang membolehkan tahajud tanpa tidur terlebih dahulu, dan sebagian ulama mengatakan bahwa harus tidur terlebih dahulu agar kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Nah, dinamakan sholat lail karena dilakukan malam hari ketika waktu tidur. Nah, sebagian sudah sepertiga malam. Nah, pendapat tadi sebagian ulama mengatakan harus terlebih dahulu, itu menurut Qurtubi dan lain-lain. Ada yang bolehkan tanpa tidur. Nah, semoga diangkat ke tempat terpuji. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada sebagian malam itu kita melakukan sholat tahajud agar ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dibangkitkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang terpuji. Nah, asa itu bisa dikatakan agar biasanya untuk harapan pasti kita dikaitkan dengan harapan pasti kita jika dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, pada sebagian malam maka bertahajudlah, sehingga itu adalah ibadah tambahan bagimu dan agar engkau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang terpuji. Nah, jadi dari ayat kedua ini, ayat ke-79 dalam surah Al-Isra ini, kita mendirikan sholat tahajud, sholat sunnah malam, agar kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang terpuji.
Nah, maqamam mahmuda itu kan kebangkitan dari tempat yang terpuji, dari bangkit dari setelah kita kubur, bangkit dari kubur dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang terpuji. Nah, dari selanjutnya yaitu wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, jadi maka katalah, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar, dan jadikanlah berikanlah aku dari sisimu kekuasaan yang menolongku. Nah, dari ayat ini dapat kita tafsirkan bahwasanya kita harus berdoa kepada Allah. Kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke tempat yang masuk yang benar, bukan masuk yang salah dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat masuk orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberikan rahmat, orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan ke tempat keluar yang benar, ke tempat keluar yang selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat keluar yang orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan tempat orang-orang keluar yang salah, tempat keluar orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 3 ayat dalam surah Al-Isra ini, dari surah Al-Isra ayat 78 sampai 80 ini, kembali kita diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Masukkanlah ke situasi yang baik, terhormat, dan kita minta kepada Allah keluarkan menuju kemuliaan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan ke tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita dibangkitkan dari alam kubur nantinya. Dan kita berharap dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan di sisinya, dan menjadikan kekuasaan tersebut mampu menolong kita yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan tak terjangkau oleh manusia. Sultan yang berarti kekuasaan atau kerajaan. Nah, sultanan nasiro, kekuasaan yang mampu menolong. Maksudnya itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar setelah kita dibangkitkan dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat keluar yang baik, dan kita berharap agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya kerajaan yang mampu menolong kita. Nah, dari ayat ini itu bertentangan dengan musyrik atau muslim. Nah, datang hak dan lenyap yang batil. Nah, ini bisa mendatangkan yang hak dan melenyapkan yang batil. Nah, dari ayat ini ada kaitannya dengan pendidikan atau kesimpulan dengan pendidikannya. Nah, di sini ayat ini mengajarkan kepada kita tentang pendidikan ibadah, yaitu ibadah salat 5 waktu dan salat sunnah, baik itu mulai dari tergelincir fajar sampai gemerlap malam, dari mulai waktu subuh, mulai dari salat subuh sampai salat isya, yang mana salat subuh itu sungguhnya disaksikan oleh para malaikat, dan salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Makanya itu ayat ini menjelaskan juga kepada kita yaitu tentang jenis-jenis salat. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Nah, salat wajib itu salat 5 waktu, dan salat sunnah itu salat tahajud atau salat malam. Nah, manfaat dari salat adalah kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terpuji, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk yang benar, dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat keluar yang benar. Itu tempat keluar menuju kemuliaan. Dan dengan melaksanakan salat, kita akan tenang dalam menghadapi masalah. Segala masalah insyaallah akan kita hadapi dengan tenang, dengan santai, apabila kita selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi,
mohon dimaafkan karena pada kali ini saya masih belajar dan akan terus belajar. Billahi sabil haq fa'tabiru ya ulil absar. Marilah kita ambil pelajaran dari apa yang telah diajarkan kepada kita semua. Aqulu qauli hadza. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.